Assalamualaikum. Saya Nadila Urwatul Uska, NPM 1910013221005. Saya akan menyampaikan materi tentang struktur dan jaringan tumbuhan. Yang pertama yaitu meristem. Jaringan meristem terdiri dari sekelompok sel-sel yang tetap berada dalam fase pembelahan. Berdasarkan posisinya, terbagi tiga, yaitu meristem apikal terdapat di ujung pucuk utama dan pucuk lateral serta ujung akar. Yang kedua, meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa. Yang ketiga yaitu meristem lateral, terletak sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Selanjutnya berdasarkan asal-usulnya, terbagi dua yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Yang kedua yaitu jaringan dewasa. Sifat-sifat jaringan dewasa: A. Tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri. B. Mempunyai ukuran yang relatif besar dibandingkan sel-sel meristem. C. Mempunyai vakuola besar, sehingga plasma sel sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. D. Kadang-kadang selnya telah mati. E. Selnya telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. F. Di antara sel-sel dijumpai ruang antar sel. Jaringan dewasa penyusun organ tumbuhan antara lain: 1. Jaringan pelindung, berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan disebut jaringan pelindung. 2. Jaringan dasar, parenkim dijumpai di antara epidermis dan pembuluh angkut pada akar dan batang sebagai korteks. Parenkim dapat dijumpai sebagai empulur batang, dan pada daun parenkim merupakan mesofil daun. Yang ketiga yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong dibedakan menjadi jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Yang keempat yaitu jaringan pengangkut. Yang pertama silem. Silem berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju daun. Sel-sel silem telah mati, berdinding tebal, dan mengandung lignin. Komponen penyusun silem diantaranya yaitu unsur trakeal, serat silem, dan parenkim silem. B. Floem. Floem berfungsi mengangkut dan mendistribusikan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Komponen penyusun floem diantaranya unsur tapis, sel pengiring atau sel tetangga, serat floem, parenkim floem, dan sel albumin. C. Tipe-tipe berkas pengangkut. Berdasarkan letak silem dan floem, berkas pengangkut dibedakan menjadi tiga tipe dasar yaitu tipe kolateral, tipe konsentris, dan tipe radial. Selanjutnya yaitu jaringan sekretori. Jaringan sekretori merupakan sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Pada tumbuhan, terdapat beberapa jaringan sekretori, yakni 1. Saluran getah, merupakan kumpulan sel yang berisi cairan lateks yang mengandung garam dan asam-asam organik, contohnya pada pepaya. 2. Sel-sel resin dan minyak, merupakan sel-sel yang mengandung resin, contohnya pada tumbuhan pinus. Yang ketiga yaitu sel-sel lendir. Keempat, sel-sel mirosin. Selanjutnya yaitu organ pada tumbuhan. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki peranan tertentu. Organ pada tumbuhan yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. 1. Akar. Secara umum, akar terdiri dari atas tudung akar, epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Pertama, tudung akar. Terdapat pada ujung akar yang berfungsi melindungi akar dan membantu tumbuhnya akar ke dalam tanah. Kedua, epidermis. Sel-sel epidermis pada akar dapat berkembang menjadi rambut-rambut akar, yang berfungsi membantu penyerapan air dan garam-garam mineral serta menguatkan posisi tumbuhan pada tanah. Ketiga, korteks. Korteks umumnya tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung karbohidrat. Dinding sel korteks mengalami penebalan dan dinamakan ekodermis, sementara lapisan terdalam bernama endodermis. Yang keempat, stele. Stele merupakan bagian tengah akar yang terdiri atas barisikal atau pembentuk cabang akar, berkas pembuluh atau silem dan floem, serta parenkim yang berada di antara silem dan floem. Yang kedua yaitu batang. Batang memiliki tiga bagian pokok yaitu 1. Epidermis, 2. Korteks. Korteks tersusun dari parenkim, kolenkim, sklerenkim yang berupa serabut sklereid. Yang ketiga yaitu stele atau silinder pusat. Stele terdiri atas barisikal, parenkim, berkas pengangkut, dan empulur. Ketiga, daun. Secara umum, daun tersusun dari jaringan epidermis, jaringan dasar atau mesofil, jaringan pengangkut, dan jaringan penguat.
Yang keempat yaitu bunga. Bunga merupakan alat reproduksi pada tumbuhan. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari. Sedangkan bunga lengkap adalah bunga yang memiliki alat reproduksi dan perhiasan bunga seperti kelopak dan mahkota. Benang sari tersusun atas kepala sari dan tangkai sari. Di dalam kepala sari terdapat serbuk sari yang menghasilkan mikrospora dan menghasilkan sel sperma. Putik tersusun atas kepala putik, tangkai putik, dan ovarium atau bakal buah. Di dalam ovarium terdapat bakal biji. Yang kelima yaitu buah. Buah merupakan perkembangan dari bakal buah. Yang keenam biji. Biji merupakan perkembangan dari bakal biji yang terdapat pada bunga. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.